Hai teman-teman semua, sebelum masuk ke videonya, terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman yang sudah klik video ini. Ketika teman-teman sudah klik video ini, maka konsekuensinya teman-teman akan mendapatkan informasi seputar dunia perkuliahan, baik negeri, swasta, kedinasan, ikatan dinas maupun non-ikatan dinas. Oleh karena itu, dengan segala hormat saya memohon kepada teman-teman semua untuk memberikan satu energi kebaikan kepada saya supaya saya semakin semangat lagi bikin konten-kontennya dan teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel Doni Fatwa ini. Bagaimana caranya? Dengan cara memberikan satu like, satu komen, dan satu subscribe kepada channel Doni Fatwa ini. Semoga channel Doni Fatwa terus berkembang dengan pesat dan bisa memberikan manfaat buat teman-teman yang menonton video ini di rumah. Terima kasih bagi yang sudah subscribe. Terima kasih bagi yang sudah nge-like video ini. Selamat menonton dan enjoy this video. Sarangnya. Terima kasih teman-teman semua yang hadir lagi, datang lagi di channel Doni Fatwa ini. Semoga channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat untuk penonton yang menonton di rumah, baik dengan keadaan santai, sibuk, atau apapun. Dan di video kali ini aku ditemani oleh salah satu komandan, Poltar, Polisi Taruna ya. Ini biasanya kan kalau Taruna itu identik dengan disiplin ya kan, kehidupan yang teratur. Nah, ini salah satunya Poltar adalah penegak disiplin di dunia Taruna. Dan saya nanti bagaimana sih kita mengulas habis kehidupan Taruna Politeknik Ilmu Pemasyarakatan itu seperti apa, dari bangun pagi sampai tidur lagi itu apa yang dikerjakan selama di asrama ya Mas ya. Siap. Nah, mungkin boleh perkenalan dulu kepada viewer setia Doni Fatwa di rumah. Oke, terima kasih atas undangannya Mas Doni Fatwa. Izin perkenalkan diri, saya Taruna Wereda Rizky Kurniawan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan angkatan 53, masuk tahun 2018. Sekarang saya semester 7 sedang melaksanakan skripsi. Ya, untuk program studi saya adalah Teknik Pemasyarakatan. Teknik Pemasyarakatan. Ya. Nah, itu Teknik Pemasyarakatan itu apa? Boleh dijelaskan sedikit aja gambaran. Program di Poltek itu ada 3 Mas. Yang pertama manajemen kemasyarakatan, bimbingan kemasyarakatan, dan teknik kemasyarakatan. Untuk teknik kemasyarakatan ini lebih kepada pengamanan di lapas rutan narkotik. Untuk bimbingan kemasyarakatan itu nantinya menjadi PK. PK itu pembimbing kemasyarakatan yang nantinya kerja di Bapas. Jadi kita ini nggak kerja, masyarakat tuh taunya cuma ada lapas, tapi ada juga lapas anak, terus ada juga Bapas, ada juga rubasan, seperti itu Mas. Ada bagian-bagiannya. Iya, ya. ada bagian-bagian. Kalau Mas Rizkur nanti lulus di mana? Teknik Pemasyarakatan. Teknik Pemasyarakatan untuk lulusnya kita biasanya di lapas, tapi sebelum itu kita di program dulu di Nusa Kambangan Mas. Oh, Nusa Kambangan Iya, ya. Mas. Berarti langsung PNS ya? Iya, langsung PNS Mas. Masa depan cerah. Insya Allah. Insya Allah. Punya cemewew? Nggak ada. Cuma bilang nggak ada? Nggak ada, bener. Fokus saja dulu. Fokus gitu. ya. Berarti prinsip dipegang, sukses dulu, Iya. mapan dulu. Oke, siap. Kalau boleh tahu Mas Rizkul dari mana dulunya? Ini Asal saya ini dari Lahat, Sumatera Selatan. Sumatera Kabupaten Selatan. Lahat. Tapi saya keturunan Jawa. Oh, Jawa. Iya. Kalau disingkat itu saya ini orang jahat, Jawa Lahat. Oh, aduh, orang jahat. Iya. Jawa Lahat. Ada yang Jasun, Jawa Sunda ya Jawa kan? Sunda, Oke, gitu. oke. Dulu SMA? SMA di SMA Unggul Negeri 4 Lahat. Jadi saya cerita pengalaman saya masuk tes nih. Jadi waktu itu saya kelas 3 SMA itu, emang saya dari awal SMA itu nggak pengen kuliah di PTN. Inginnya tuh kuliah yang di PTK. Ingin yang Kedinasan langsung, ya? iya, yang langsung lulus langsung kerja. Jadi nggak usah sibuk mikirin kerja lagi. Jadi dilihat-lihat apa sih sekolah yang cocok buat saya ini. Kayaknya pemasyarakatan deh. Kenapa? Karena pemasyarakatan itu nanti pada saat kerja juga kan berhubungan langsung nih dengan narapidana. Narapidana itu orang yang salah jalan terus diputuskan, ditetapkan hukumnya, dimasukkan ke lapas. Penjara. Ya, penjara. Lapas ya. adalah penjara. Jadi nanti dia itu
kita ini fungsi lapas ini sebagai tempat pembinaannya. Kalau dulu kan lapas itu mungkin dikenal sebagai tempat digebukinnya narapidana tuh. Kalau napi udah masuk digebukin. Enggak, sebenarnya di dalam itu enggak. Mereka diberikan pembinaan. Iya, diberikan pembinaan bahwasanya mereka itu diberikan keterampilan seperti diajarkan menjahit, memasak. Pokoknya diajarkan keterampilan yang nantinya tujuannya agar mereka pas bebas nanti itu memiliki keterampilan, bisa buka usaha sendiri dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kedua kalinya. Iya, Ya, bener, karena gitu. ibaratnya belajar dari kesalahan. Iya, tujuan mulia lah. Terus saya lanjut lagi nih cerita ya. Jadi saya daftar Poltekip. Untuk saya sendiri itu untuk senam PTN kemarin itu juga lolos. Tapi saya bilang, jadi buat teman-teman nih tips sedikit. Kalau kalian pengen kedinasan, terus tapi kalian pengen cadangan, nggak apa sih. Tapi kalau kalian pengen berbagi kepada teman-teman kalian, kalau kalian lulus jalur undangan, itu kalau dari awal sekolah aja mending kalian bilang aja ke guru kalian baik-baik. Saya nggak usah masukin jalur undangan dari sekolah bu, biar saya kalau lulus nggak saya ambil, soalnya kasihan teman-teman kan banyak kan mungkin kan yang mau ingin kuliah di mungkin yang PTN, awalnya memang sudah yakin ke PTK ya. Gitu. Terus udah daftar Poltekip. Terus saya pikir sepi peminatnya mas. Awalnya tuh gitu. Pikiran saya, ini 300 penerimanya, 225 taruna, 75 taruni. Tahu lihat terus perkembangan dari BKN pendaftarnya 13.000. 13.000. Iya. Zaman Mas Rizkur itu. Iya. 2018. Terus saya lagi persiapan UN juga kan, kita kan masih UN pakai komputer kan. Sekarang nggak ada CBT UN. ya. Iya. Terus saya pikir kan, waduh 13.000 nih, saya dari pelosok ini bisa nggak masuk ya? Terus, sempat minder? Sempet, saya karena pas lihat jumlah sebanyak itu dengan kuota yang sedikit, bisa nggak ya masuk ya? Tapi ya yakin aja, karena segala sesuatu itu kalau kita siapkan dengan matang itu bisa. Kalau saya itu punya moto Mas Doni. Gimana? Jadi if you trust Allah, everything will be fine, everything will be easy. Apa artinya itu? Jika kamu percaya kepada Allah, semuanya akan terasa ringan, mudah, dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Seperti itu. Amin. Jadi Sehingga lancar ya. Iya. Dari jadi, SMA dulu. Meskipun lancar, tapi kita percaya pada Allah nih. Tapi kita nggak ada usaha sama sekali nih. Sama aja nol besar. Benar. Sama juga kita berusaha, tapi kita nggak minta pertolongan. Iya. Yang paling kuat tuh adalah doa ibu Mas Don. Restu ya. Restu kedua orang tua ya. Iya. Memang bisa menghantarkan Mas Rizkur dari Lahat ya. Iya. Jauh ya berarti ya? Jauh untuk Lahat itu ya. Mungkin beberapa teman-teman tahu Lahat di mana. Tapi Lahat itu dari Palembang ke Lahat itu butuh waktu 6 sampai 8 jam. Soalnya nggak ada jalan tol, jalan biasa aja. Terus itu sering macet juga. Gitu. Tapi 6 sampai 8 jam ya. Banyak tempat wisata, banyak air terjun, terus ada juga bukit yang bentuk kayak jempol. Bisa teman-teman lihat nanti. Bentuk kayak jempol lah. Ini promosi Poltekip atau promosi Lahat? Bisa dua-duanya langsung. Ya, saya lanjut lagi ya. Oke, siap. Lanjut cerita lagi. Jadi setelah itu lulus kan, saya koordinasi dulu sama orang tua. Jadi kita tuh kalau punya cita-cita tuh ngobrol sama orang tua, minta waktu. Nanya nih, gimana? Saya udah mau lulus SMA nih, saya mau daftar ke ini. Pas karena dukungan orang tua itu yang mempermudah jalan kita. Kalau kita maksain, misal kita nih, saya mau ke ini aja, ke PTK lain nih, nggak usah ke sini. Tapi orang tua kayak, nggak usah kamu di sini, kayaknya nggak bagus, nggak sesuai passion kamu. Karena yang tahu diri kita itu orang tua kita. Kadang ya. Iya, jadi lebih baik kita ikutin kemauan diri kita dan orang tua kita, seperti itu. Apalagi ketika orang tua sudah iya, kita Iya. sudah iya. Nah, itu mungkin semakin mudah gitu kan jalan mudah, kita iya. gitu kan. Karena nggak sedikit, maksudnya nggak 1-2 orang biasanya Iya. kan ada yang berbeda Bener. keyakinan dengan orang tua kan, kayak Bener, bener. orang tua pengen ke kedokteran, anaknya Iya. pengen ke kedinasan. Nah, biasanya ada seperti itu Mas Rizkur. Ada. Tapi kalau Mas Rizkur orang tuanya mendukung penuh Mendukung ya di Poltekip ya. Iya, alhamdulillah Mas Dos. Memang dulu bener-bener Poltekip aja, kan banyak tuh kedinasan. Sebenarnya sih saya awalnya itu pengen masuk ke Akmil. Akmil, Iya, ini ya. soalnya militer. soalnya kakek saya tentara kan. Oh. Pengen melanjutkan. Kalau orang tua saya di Pemda, tapi saya lebih dominan ke yang militer. Soalnya dari kecil itu udah nyanyi aja tuh, tinggalkan ibu pas SD, SMP. Nyanyinya kayak gitu saya Mas Don. Tapi Sering nembak dulu. sering nembak Mas. Nembak apa dulu? Nembak pakai senapan Oh. lebaran. Yang bambu-bambu gitu. Iya, bambu. Pas lebaran tuh kalau daerah saya kan lebaran itu beli senapan tuh, main perang-perangan gitu. Gitu kalau tradisi daerah saya. Terus ya lanjut yang ke Poltekip ya Mas Dos. Habis itu tes CAT, kesehatan, terus kesemaptaan, terus psikotes, terakhir pantohir. Itu tahun saya itu tesnya masih offline semua. Offline di ya. Depok. Belum pandemi ya. Belum. Jadi
bener-bener kita udah jauh-jauh dari Jakarta dateng tuh. Dari Lahat. Dari Lahat Ke Jakarta. dateng. Saya selama tes nggak pulang, tapi untungnya ada keluarga di sini. Saya tinggal di rumah keluarga saya di Depok. Jadi pas saya tes itu pertama datang tuh ke situ, lihat rame bener ini. Kayak lihat kan orang pada wah, kayak ada yang ditemenin ajudannya atau apa, kayak anak Orang pejabat tuanya gitu. oh, orang tua Mas Rizko ikut? Enggak, orang tua saya ikut datang cuti dah, izin cuti kan nganter. Naik motor saya Mas, naik motor ke situ sampai udah habis itu tes CAT. Nah, tes CAT ini saya itu hari pertama puasa. Tuh pas saya tes itu malam pertama puasa itu orang tua saya di rumah. Saya sendiri di sini sama keluarga kan, sama keluarga. Sedih, homesick. Enggak juga sih. Oh, enggak. Ya, gua udah sendirian di sini nih. Terus tes tuh kan. Kebagian saya di sesi kedua tes. Datang masuk ruangan. Saya tuh nggak tahu bahwasanya CAT itu di luar tuh ada nilainya, kelihatan naik turun. Saya kerjain aja, tep. Selesai. Udah keluar nilainya. Alhamdulillah hijau. Lulus tuh. Langsung saya keluar saya langsung buat teman-teman ya, kalau kalian itu dibiasain aja kalau kita itu menjalankan sunnah-sunnah gitu. Saya langsung sholat duha Mas Don. Sholat duha, habis itu langsung nelpon orang tua saya bahwasanya saya lulus. Udah selesai kan tes CAT, lulus, langsung nelpon orang tua. Orang tua saya bener-bener seneng Mas Don. Kayak alhamdulillah nih lulus. Kapan tes lagi? 2 minggu lagi tes kesehatan. Udah saya mulai jaga kesehatan, bersihin karang gigi, pokoknya dijaga kesehatan. Kalau saya alhamdulillah nggak ngerokok Mas Don, dari dulu nggak pernah merokok. Terus untuk kesemaptaan nih ya, saya siapin. Jadi teman-teman dari SMA itu saya udah mulai latihan dari fisik, mulai lari, belajar push up, sit up, pull up gitu Mas Don untuk gambaran tesnya. Setelah itu tes kesemaptaan di Makobrimob tuh saya kebagian jam 1 siang tuh wajib tes itu datang jam 5 pagi. Saya belum sarapan, cuma makan roti doang. Terus lari jam siang di panasnya Depok gitu. Kayak aduh, bisa nggak ini ya saya? Tapi ada orang tua kan yang nyemangatin kita kan. Kalau saya penyemangat saya orang tua Mas Don, bukan pacar. Waduh. Saya selama saya berjuang bisa dipertanggungjawabkan ini? Insya Allah bisa. Aman. Nggak ada, emang bener nggak ada. Emang nggak ada ya, benar-benar support orang tua ya, Iya, orang dan tua, keluarga. diri sendiri ya. Iya, saya nggak tahu kenapa. Ini curhat dikit ya. Oke. Kata kenapa selama saya tes nggak ada yang menemenin. Tapi nggak apa-apa lah, slow. Mungkin udah disiapin yang terbaik. Jadi habis itu semakan, psikotes, 2 tahap psikotes Mas Don. Ada tertulis dan wawancara. Tapi pantuhir. Di pantuhir ini saya melampirkan sertifikat prestasi saya selama saya dari kecil sampai SMA, dari TK sampai SMA. Jadi saya itu ikut karate juga Mas Don. Menang, alhamdulillah. Maksudnya nasional. Tingkat provinsi Mas Don baru. Dan alhamdulillah saya sabuk hitam. Terus saya ikut, kalau SMA itu ada namanya antar sekolah itu O2SN Mas Don yang olahraganya. Untuk akademik saya juga pernah ikut LCC 4 pilar sama Olimpiade Matematika. Matematika ini nasional tapi nggak menang Mas Don, masih kalah. Terus saya melampirkan itu, terus saya menyiapkan bela diri itu saya bisa big box juga kemarin itu. Udah siapin semua. Terus saya alhamdulillah waktu SMA saya hafal 1 juz Mas Don. Jadi yang saya tampilkan itu Mas Don, 1 juz itu. Udah selesai pantohir, lulus di Poltekkit, keterima. Pas tahu pengumumannya itu jam 1 malam, saya masih ingat Mas Don. Terus jam 1 malam itu pengumuman. Jadi saya tuh lagi di Jawa tuh, langsung sama ibu saya. Bapak saya masih nggak bisa cuti kerja kan. Jadi saya telepon, nangis semua Mas Don, keluarga saya. Tahu saya lolos. Karena dari 300, dari 225 nama saya ada di situ Mas Don. Jadi baru sekali itu saya buat orang tua saya nangis bangga kan. Sudah. Kalau nangis nakal sering? Enggak, saya nggak nakal lagi. Allah. Interme ini ya bercanda ya gitu ya, selingan ya. Bener, selingan ya teman-teman. Jadi setelah itu saya catar Mas Don. Jadi saya tuh orangnya tipe yang kalau udah kecebur itu sekalian berenang. Saya udah masuk di Poltekkit nih. Saya nggak boleh males-malesan, nggak boleh ngeluh, nggak boleh sepele. Jadi saya berpikir apa yang harus saya perbuat sih, apa yang saya berikan. Jadi saya catar itu, saya alhamdulillah kepilih komandan resimen
Komandan resimennya ini Poltekip dan Poltekim dan dapat penghargaan juga mas. Komandan Boltar. Enggak, komandan resimen. Penghargaannya dapat patung Prometer dari kepala SPN-nya langsung. Oh. Ada fotonya ada di saya. Jadi setelah itu basis 1 bulan, setelah itu balik ke kampus tingkat 1. Ini mulai kita masuk kehidupan taruna ya. Kehidupan Tingkat 1. taruna. Jadi ya di asrama itu kita udah bangun pagi mas Don, sholat subuh. Bagi yang Islam, yang Bagi yang agama Muslim. lain menyesuaikan. Yang agama lain ikut pengecekan pagi. Oh. Jadi kita tuh semua sama rata. Yang Kita dicek bangun apa? pagi. Maksudnya kalau Kehadiran agama lain. Karena Oh. kita nanti di lapas itu kan kita bakal buat ngecek Napinya ya, kabur atau aman. enggak. Makanya sering kita dibiasakan dicek di absen hadir atau enggak di mana gitu. Terus habis sholat subuh kita lari pagi mas Don. Setelah lari pagi kita mandi, siapin seragam, terus kita makan pagi. Apel lagi mas Don. Apelnya banyak di Poltekip ini. Habis apel pengecekan. Ada nggak yang nggak mandi? Biasanya ada sih. Ada. Tapi Salah satunya? saya mandi. Oh, mandi. Sebelum sholat subuh mandi. Kalau bisa habis Insya lari Allah, mandi. Insya Allah. Ya, untuk- Bagi ukti-ukti mungkin. jadi jadi dalam Setelah jadi- apel, makan dulu apa apel Iya, dulu? makan pagi dulu. Habis itu 7:30 apel pagi. Habis apel pagi kita masuk ke kelas. Setelah apel pagi belajar tuh. Belajar. Sampai jam Belajar 10. mengajar lah ya. Iya, pelajaran sampai jam 10 tuh. Setelah sampai jam 10 itu belajar, ada break bisa makan cemilan. Nah, terus belajar lagi, terus siang apel makan siang. Apel lagi, terus makan siang, terus belajar lagi sampai jam 3. Habis itu siang kan isoma, habis itu belajar, setelah itu sore kegiatan Binjastar, Bina Jasmani Taruna. Kalau nggak Kurpe itu bersih-bersih Mas Don. Kayak kegiatan bersihan. Habis itu setelah Kurpe dan bersih-bersih, saya malam apel malam. Udah saya gitu kehidupan Taruna. Jadi sebenarnya sama ya, Sama. kayak orang-orang kuliah biasa. Iya. Mungkin kalau taruna mungkin ada olahraga ya Iya. kan, ada apel Sama gitu. lebih terstruktur aja Mas. Don. Terstruktur aja ya Perbedaannya. dalam Iya. ini kehidupan. Iya. Terus di sana dalam artian pengalaman Mas Rizkur yang paling menyenangkan apa? Kalau dari saya Mas, saya di sini seperti yang saya bilang tadi, kalau udah masuk tuh kecebur sekalian. Saya ikut organisasi Pasustar namanya, Pasukan Khusus Taruna. Jadi tugasnya Pasustar ini buat Kayak ini ya, pasukan kayak pedangpora, pedangpora. pedangpora nikahan, wisuda ataupun acara-acara di kementerian tuh, upacara kayak saya kemarin kan DL kementerian kan ada membawa pataka kan untuk peresmian POP, Persatuan Olahraga Pengayoman itu Mas, dipatenkan. Jadi dalam hal ini untuk saya pedangpora nih Mas Don, saya bisa jalan-jalan keluar kota tuh gratis. Sama yang nikah disiapin saya biayanya, dari hotel, keberangkatan disiapin. Biasanya senior ya? Iya, senior kami. Jadi kami itu kalau udah lulus bakal nikahnya itu kalau yang cowok bakal pedangpora. Kalau cewek? Kalau cewek enggak. Karena kan cewek bukan dia yang nentuin, tapi calon suaminya. Dilihat Oh. calon suaminya. Kalau saya sih nanti pedangpora sih, tapi belum tahu sama siapa Mas. Itu nih. Tapi saya slow aja dulu. Promosi dulu coba. Enggak. Oh, enggak. Jangan. Karena saya udah lulus itu pengen S2 dulu Mas. S2. Pengennya kemana? S2. Saya pengennya di luar negeri sih, pengennya. Tapi kalau bisa di luar negeri. Tapi kalau nggak bisa ya paling di UI atau di UGM Pengen ya. pengennya iya Mas Don. Pengen. Kita kan bisa berharap aja. Bener. Kita dari bisa harap. manusia bisa berencana yang menentukan Allah semua Mas. Amin, Don. amin. Takdir. Semoga S2 ya. Iya. Berarti yang paling menyenangkan karena ikut organisasi itu ya. Banyak relasi mungkin ya. Mungkin buat kesibukan juga kan. Yang paling saya senengin itu sebenarnya olahraga dan game. Saya orangnya suka olahraga Mas Don. Semua olahraga saya suka. Jadi setiap kegiatan saya nih, kan kita lagi online nih Mas Don. Saya itu sore kegiatannya kalau nggak main tenis lapangan, main bola kaki, main basket, semuanya saya olahragain Mas Don. Saya lebih suka menyibukkan diri dengan hal-hal positif Mas Don. Hal-hal positif ya. Iya. Maksudnya kayak ya nggak mau, maksudnya kalau nggak gerak itu mungkin gatel ya badannya. Iya, saya tipe orang yang kayak gitu mungkin ya. Dari kecil karena udah biasa gerak, jadi saya kayak ikut kegiatan itu yang bermanfaat dan juga saya diem, bingung mau ngapain tuh, paling ya udah main game gitu Mas. Iya. Saya main Mobile Legends, main COC, main Point Blank, udah itu aja, main game di laptop. Soalnya kalau ngelamun kan Itu, pikirannya jadi overthinking mungkin ya. Overthinking ya. Saya Mau juga saya jomblo ya. overthinking juga seperti itu.
Jadi sebenarnya Mas Don, saya juga kan anggotanya Mas Doni juga kan. Mas Doni di ketua umum DPP, saya juga masuk ke FMKI itu sebenarnya awalnya saya masuk ke FMKI dan Pokri itu pelarian sebenarnya. Pelarian karena? Karena saya nggak ada kesibukan dan saya jomblo tadi itu sebenarnya Mas Don. Jadi saya kayaknya saya bagus nih masuk ke sini biar saya sibuk dan juga saya pengen belajar Mas Don. Organisasi itu seperti apa sih, terus dan juga kan FMKI ini organisasi yang besar, seluruh kedinasan seluruh Indonesia Mas Don. Tapi nyesel nggak sudah ikut organisasi? Enggak, karena saya bisa belajar, saya bisa tahu kurangnya saya apa dan saya harus bisa belajar di situ dari kekurangan saya. Saya kan di sini, saya sebagai Poltar itu sebagai jabatan saya kasih protokoler. Jadi dalam hal ini saya untuk hal protokoler itu sangat saya sukai Mas Don. Dan harapan saya ke depan saya lulus itu kerjanya di Sekjen menjadi protokoler. Amin. Jangan Sekjen, langsung menteri. Amin. Bisa, S2, ya. S3, Menteri Hukum dan HAM, ya kan? Amin. Siapa tahu rezeki orang ya, Mas Rizkur ya. Benar. Mas Rizkur kedepannya jadi orang yang hebat ya, pimpinan bangsa gitu kan. Amin. Berarti ya mungkin adik-adik yang menonton ataupun junior-junior Mas Rizkur ya yang Poltekip, jadi jangan segan buat organisasi ya Mas ya. Mengisi kesibukan dengan hal positif ya, mencari hal-hal yang memang sesuai dengan hobi itu ya. Maksudnya biar enak, Mas Rizkur hobinya main game, olahraga, sama mencari kesibukan yang positif, organisasi, menambah relasi. Jadi carilah kesibukan yang positif aja gitu kan. Jadi kayak apa ya? Biar supaya kita menjadi taruna itu ya apa? Dalam artian maksimal ya kan. Kalau udah nyemplung ya renang sekalian gitu kan. Nah, itu sih. Jadi kayak itu ya teman-teman arah pembahasan kita yang sudah kita dapatkan dari narasumber kita pada sore hari ini. Jadi tadi ada beberapa pengalaman Mas Rizky Kurniawan selaku taruna Poltekip tingkat 4 teknik pemasyarakatan dari Sumatera Selatan. Dari Lahat ya, tapi keturunan Jawa, Jawa Lahat. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin kepo dalam artian kehidupan taruna, Instagram ya nanti saya ini sertakan. Bilangnya sama juga ada, saya suka menulis dia di akun Kompas nanti. Di ini ya disertakan linknya aja ya. Siapa tahu teman-teman ingin membaca tulisan-tulisan dari Mas Rizky Kurniawan gitu kan. Ingin kenal lebih dekat, DM Instagramnya, minta follow back. Boleh nggak? Boleh. Kalau cowok boleh? Cowok ya, kalau normal nggak apa-apa. Punya kan nggak itu. Nah itu kehidupan taruna. Nah mungkin terakhir di sana boleh pegang HP nggak? Ini banyak banget orang-orang nge-DM saya, Mas taruna itu boleh pegang HP nggak sih kira? Sebenarnya sih untuk penggunaan handphone ini sudah diatur di taruna itu dan Perduktar, peraturan kehidupan taruna. Untuk pegang handphone sendiri kan handphone ini nggak lepas sekarang dari kita kan. Lebih baik ketinggalan dompet daripada handphone kan sekarang ini. Kalau tinggal dompet bisa kita telepon. Kalau tinggal HP bingung kita. Bingung mau kemana-mana gitu. Iya bingung. Jadi dalam hal ini HP itu digunakan untuk sarana belajar Mas Don. Kalau kita lagi belajar HP-nya disimpan dalam locker atau dalam tas masing-masing. Pokoknya kalau ada kegiatan taruna, mau itu apel, binjastar, HP disimpan. Tapi kalau kita ada lagi waktu luang, kalau dosennya mengizinkan untuk kita menggunakan handphone untuk media belajar itu ya boleh. Boleh ya. Jadi lebih ke fleksibel ya. Iya, fleksibel. Jadi nggak terlalu terpaku pada nggak boleh pegang HP. Ini. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang boleh HP ya. Jadi teman-teman yang kepo kemarin nge-DM Instagram saya, Mas, STMKG boleh pegang HP nggak? Poltekip boleh pegang HP nggak? Sebenarnya itu dikembalikan pada kebijakan masing-masing kampus. Biasanya ada waktu-waktu tertentu buat taruna itu pegang HP ya teman-teman. Jadi kayak sudah ada waktunya lah. Entah itu diizinin dosen ataupun entah itu memang waktu penggunaan HP buat sarana komunikasi ya kan dengan orang tua juga. Jadi jangan khawatir lah teman-teman nggak pegang HP gitu. Nah mungkin terakhir dari Mas Rizkur, kira-kira apa yang ingin Mas Rizkur sampaikan kepada closing statement ya? Closing statement teman-teman SMA yang sekarang ingin masuk ke Poltekip khususnya ini, apa yang Mas Rizkur ingin sampaikan kepada mereka untuk jadi motivasi mereka? Jadi buat teman-teman semuanya ya, kalau kalian punya mimpi tuh gantungkanlah mimpi kalian tuh setinggi mungkin biar jatuhnya di bintang-bintang. Tapi dalam hal ini seperti moto saya, if you trust Allah, everything will be fun, everything will be easy. Jadi I love you. Jadi bukan. Jadi kita dalam hal ini harus belajar
segala sesuatu tuh harus ada perencanaan dan harus kita persiapkan dengan matang. Kalau kita ingin jadi taruna ya kita harus latihan fisik, belajar SKD. Untuk tipsnya kalian kalau mau belajar SKD itu bisa belajar di buku tes CPNS. CPNS, Itu sih, ya. Mas Don. Jadi kita harus jaga kesehatan, koordinasi orang tua seperti yang saya bilang di awal, Ya. dan juga harus mempersiapkan semuanya dengan matang dan mantap. Mantap ya. Jadi Berdoa dan berusaha. berdoa, percaya pada Allah, insya Allah masa depanmu akan lancar. Benar, Mas. Mantap. Nah, jadi jangan sampai lupakan kedua orang tua ya. Jangan sampai berdoa, intinya doa, usaha, restu orang tua. Tawakal yang terpenting ya. Jadi ketika kita sudah berusaha di dalam dunia, maka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton podcast kita pada sore hari ini ya. Love you buat kalian ya. Love you ya. Semoga teman-teman di rumah sehat selalu. Yang ingin masuk Poltekip mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Teman Mas Rizky udah lulus ya? Saya lagi skripsi Mas Don, mohon doanya. Ya, mohon doanya buat teman-teman Mas Rizkur diluluskan ya. Amin, amin. Kalau nggak lulus DO ya. Jangan loh Mas Don. Jangan, udah di ujung ini. Udah di ujung ya. Iya. Semoga manfaat ilmunya, skripsinya lancar, Mas Rizkur. Semoga menjadi taruna yang bermanfaat, bisa mengabdikan dirinya bagi nusa, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan berdua lewat podcast pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah dari kami berdua, mohon dimaafkan, itu datangnya dari kami pribadi selaku pribadi pembelajar yang ingin lebih baik lagi. Kalau apa yang kami sampaikan benar, itu datangnya dari Allah Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Doni Fatma, Saya Rizky Kurniawan. pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.